Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo men, kenalkan nama saya Muhammad Ridho Sajili dari kelas 8I. Di sini saya ingin mempresentasikan rangkuman PKN bab 4 tentang Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Ditonton terus ya. Jadi saya di sini akan mempresentasikan bab 4 PPKN. Kita tahu bahwa dulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Kegiatan kerja rodi dan tanam paksa menyengsarakan rakyat Indonesia. Namun tidak semua orang Belanda serakah seperti itu. Ada beberapa politisi pemerintah kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik, yaitu Baron van Hove, Frans van de Putte, Mr. City van Dette. Ketiganya menegaskan bahwa pemerintah kerajaan Belanda ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Hindia Belanda (Indonesia). Mereka mendesak agar pemerintah kerajaan Belanda memberikan balas jasa sehingga pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901. Politik etis menyasar 3 bidang utama, yaitu 1. Pendidikan berupa akses pendidikan bagi bumi putra. 2. Pertanian berupa pembuatan imigrasi pertanian. 3. Kependudukan berupa transmigrasi penduduk. Nah, karena adanya 3 akses pendidikan ini, walau terbatas hanya untuk kalangan bumi putra tertentu, lahirlah Kalangan pelajar ini secara intensif membangkitkan kesadaran bangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia, sehingga muncul banyak organisasi pergerakan seperti Jamiatul Khair, Serikat Dagang Islam, Budi Utomo, Indies Party, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Dari yang awalnya organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan, akhirnya muncul kesadaran diri para tokoh pemuda pentingnya membangun peraturan dalam organisasi kepemudaan. Kesadaran ini mencoba diwujudkan dengan melaksanakan Kongres Pemuda 1 pada 2 Masehi 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Setelah Kongres Pemuda 1, lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Kemudian disepakati akan digelar Kongres Pemuda 2 pada 27 Mei 28 Oktober 1928 di Batavia. 3 tempat yang digunakan untuk melaksanakan Kongres. 1. Hari pertama bertempat di gedung Hotlite Jogging Bolt, Lapangan Banteng. Hari kedua bertempat di gedung Ots Java Bioskop, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara, nomor 14, hingga tengah hari. Ketiga, kemudian sore hari pertemuan dilanjutkan di gedung Indonesia Clubis, Jalan Keramat Raya, nomor 106, Jakarta, sekarang disebut Museum Sumpah Pemuda. Dari Kongres Pemuda 2 ini lahirlah Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda adalah: 1. Kami adalah putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Sugono. Deklarasi Sumpah Pemuda disambut dengan piknik semangat para pemuda. Nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda: 1. Nilai persatuan. 2. Rela berkorban. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Semangat persaudaraan. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat gotong royong dan kerjasama. Kita sebagai generasi penerus yang hidup di era reformasi tentu saja harus bisa juga ikut berkontribusi untuk bangsa. Masalah apa yang harus kita selesaikan? Beberapa masalah bangsa di era reformasi yang perlu kita pikirkan rencana kontribusi adalah: 1. Pendidikan. 2. Kemiskinan. 3. Kedaulatan pangan. Kesimpulannya adalah, apa yang bisa dilakukan? Belajarlah, gunakan imajinasi kalian, gunakan hati nurani kalian, gunakan insting kalian. Kalian akan menemukan langkah tepat untuk menyelesaikan PR yang belum terselesaikan tersebut, demi mewujudkan Indonesia tercinta yang lebih baik. Bagaimana negara ini ke depannya dan akan jadi apa negeri ini, semua ada di tangan kalian, berbagi generasi penerus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum